Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Nusantara. Kali ini kita akan membahas tema yang lekat sekali dengan kehidupan kita, yaitu batik. Akan tema yang kita angkat ini batik, yaitu warisan Nusantara, identitas bangsa. Kenapa sih banyak yang bilang batik itu kuno? Bener nggak sih kayak gitu kan? Bener nggak kalau batik itu kuno? Maka dari itu bersama dengan saya ada 4 narasumber, yaitu Mas, ada Mas Andre, halo Mas Andre, Halo, ada Mbak halo, Iksora, halo Mbak Iksora, ada Mas Bakti, halo Mas Bakti, dan halo. ada Mbak Mary, halo Mbak Mary. Ya, kita langsung saja bahas. Pertama saya akan bertanya ke Mas Andre. Menurut Mas Andre, apa sih arti batik di generasi sekarang itu? Batik, batik bagi saya bukan sekedar kain bermotif ya Mbak ya. Batik itu adalah simbol identitas bangsa. Kalau kita mengenakan batik, kita membawa cerita panjang budaya Indonesia. Jadi batik bukan sekedar pakaian, tapi batik itu merupakan warisan yang penuh makna, Mbak. Oke. Kalau menurut Mbak Iksora, ada anggapan nggak bahwa batik itu kuno dan hanya dipakai saat acara formal aja? Jadi gimana menurut Mbak Iksora, menurut pendapat Mbak Iksora tentang anggapan-anggapan yang kayak gitu? Baiklah, Mbak Muli, saya akan beranggapan. Menurut saya sih tidak sepemikiran dengan saya, Mbak, kalau batik itu dianggap kuno. Menurut saya, Mbak, batik justru lebih fleksibel. Banyak desainer sudah membuat batik dengan model lebih modern, seperti kemeja santai, outer, bahkan sneaker bermotif batik, Mbak. Kalaupun itu kita mau memakainya. Batik bisa tampil kekinian, tapi kehilangan nilai tradisi, Mbak, tanpa kehilangan nilai tradisinya, Mbak. Seperti itu menurut saya, Mbak. Oke, Terima kasih, Mbak ya. Muli. Ya, memang sih ya, batik itu udah banyak ya, maksudnya ada sampai ke sepatu pun udah ada motifnya ya. Terus kalau menurut Mas Bakti, gimana tantangan? Menurut Mas Bakti itu apa tantangan terbesar di dalam melestarikan batik untuk kalangan anak-anak muda? Menurut saya tantangan terbesar dari melestarikan batik di kalangan anak muda itu eh, ada di mindset. Banyak anak muda zaman sekarang itu merasa batik itu hanya untuk acara resmi, seperti yang kita bilang tadi. Padahal kalau mereka terbiasa menggunakan batik itu untuk kegiatan sehari-hari, batik bisa menjadi sebuah tren. Jadi masalahnya bukan pada batiknya, tetapi bagaimana cara kita memposisikan batik sebagai bagian dari gaya hidup kita, Mbak. Seperti itu. Oke, ya benar ya. Sebenarnya balik-balik ke cara kita berpikir, benar-benar. Terus Ya, kalau menurut betul. Mbak Mary, bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan agar batik itu tetap dicintai di generasi muda yang sekarang ini? Oke, sederhana yang bisa kita lakukan itu seperti mulai pakai batik ke kampus, ke kantor, atau nongkrong. Bisa juga mendukung UMKM pembatik lokal dengan membeli produk mereka. Yang penting, kita jangan malu menggunakan batik karena itu cara menunjukkan rasa bangga pada bangsa sendiri. Oh iya, betul, betul. Dari hal yang seminim mungkin ya sebenarnya. Terus kalau menurut Mas Andre lagi, gimana kalau menurut Mas Andre Ya, Mbak. apa yang bisa membuat batik itu tetap relevan untuk di masa yang akan datang? Kalau zaman sekarang ya Mbak ya, Mm-mm. batik itu kan kita bisa berkolaborasi nih. Bisa kita padukan dengan fashion tren modern atau juga digitalisasi promosi dan sosial di sekolah-sekolah juga bisa. Begitu anak-anak muda zaman sekarang makin merasa percaya diri, makin merasa batik dekat dengan mereka, Mbak, gitu. Jadi Oh, semakin pede buat dipakai sehari-hari.
Oh iya, betul, betul, Mbak. betul, betul. Hmm. Terus kalau menurut Mbak Iksora, gimana perasaan Mbak Iksora saat kalau misalkan lagi pakai batik kayak gitu, Mbak? Lah, Mbak Muli, perasaan saya pertama merasa percaya diri, bangga, karena batik sekarang tidak motif yang jadul ya Mbak seperti Hmm. kata anak Gen Z zaman, Iya, zaman iya. sekarang, Mm-mm, batik itu mm-mm, sudah termasuk modern, mm-mm, jadi mm-mm. seperti membawa identitas Indonesia kemanapun saya pergi, Oke. apalagi kalau di luar negeri. Batik bisa menjadi pembeda, bikin kita Mm-mm. lebih percaya diri sebagai orang Indonesia, seperti itu Mbak Muli. Terima Oke. kasih. Ya, terima kasih Mbak Iksora. Terus saya mau tanya dulu ke Mas Bakti. Ada pesan untuk anak muda nggak tentang batik? Ya, kalau pesan dari saya untuk anak-anak muda zaman sekarang itu jangan beranggapan bahwa batik itu hanya untuk formalitas, hanya untuk digunakan acara-acara resmi. Jadikan batik itu bagian dari keseharian kita, supaya warisan budaya ini tidak hanya kita kenang, tetapi juga benar-benar hidup dalam keseharian kita. Oke, Gitu, betul Mbak. betul. Ya, ya. Betul betul. Jadi cuman sekadar jangan sekadar untuk pas kondangan aja atau ke kantor Ya, hari-hari tertentu betul. aja, tapi kita biasakan diri ya pakai kemana gitu ya. Terakhir saya mau ke Mbak Mm-mm. Mary. Bagaimana batik menurut Mbak Mary sebagai identitas bangsa? Eh, Menurut saya ya, batik itu bahasa visual bangsa kita. Setiap motif punya filosofi, Mm-mm. menceritakan daerah dan sejarahnya. Kalau kita meninggalkan batik, kita seakan melepaskan bagian dari jati diri Indonesia. Oh, iya. Oke, saya rasa tuh udah cukup ya pembahasan kita kali ini. Dari 4 narasumber yang ada, kita udah membahas sedikit banyak tentang batik untuk ke keseharian kita. Tadi kita singgung bahwa batik itu bukan sekedar dipakai kalau ke kantor. Kita usahakan untuk pakai batik itu dari hal-hal yang terkecil mungkin keseharian kita. Karena batik tadi seperti Mbak Iksora bilang ya, bukan sekedar pakaian formal, tapi bahkan sampai ke sepatu, sneakers pun ada motif batiknya gitu kan. Oke, terima kasih kepada Mas Andre, Mbak Iksora, Mas Bakti, dan Mbak Mary. Dari obrolan kita ini jelas sekali bahwa batik itu bukan sekedar kain, tapi batik itu warisan budaya yang menyatukan kita sebagai bangsa. Mari jadikan batik bukan hanya sekadar pakaian seremonial, tapi gaya hidup yang membanggakan. Cinta batik berarti kita cinta dengan negara kita Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya pada podcast Suara Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Eh,